Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan Pama lainnya di 26 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini. Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Kita akan membaca bagian ini berganti-gantian. Saya baca 31, saudara baca 32 hingga selesai 35 dari Yohanes pasal 13. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. 35 sama-sama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang salib banyak orang salah paham. Berbicara tentang salib orang berpikir bahwa salib adalah kehinaan, kekalahan, penderitaan dan kematian saja. Tetapi orang lupa bahwa sejati daripada salib pemaknanya adalah salib itu adalah kemuliaan, salib itu adalah kemenangan di dalam penderitaan dan kematian. Sehingga kematian dan penderitaan adalah wadah di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga ini penting untuk kita pikirkan sama-sama. Nah itu yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15. Jikalau tidak ada kematian, maka tidak ada kehidupan. Lalu dia mengumpamakan seperti sebutir gandum yang mati, lalu memecah diri dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah yang luar biasa. Nah dalam bagian ini sekarang kita akan melihat, dikatakan bagaimana Yesus semakin mendekati salib yang dalam bahasa Inggris disebut cross. Latinnya adalah crux. Crux menjadi akar kata daripada crucial. Sehingga salib, cross, crux itu adalah sesuatu yang sangat penting. Itu menjadi pemikiran yang serius. Sehingga secara nama, pemaknaan kepada salib menjadi sangat perlu, saudara. Crux, crucial. Sesuatu yang sangat penting. Dan itu menjadi inti dari iman Kristen. Tanpa salib, Kristen bukan Kristen lagi. Celakanya, gereja masa kini justru banyak membuang salib dari kehidupannya. Celakanya, gereja masa kini justru mengobral kontra salib. Bagaimana hidup tidak ada susahnya. Salib harus dipikul, salib harus ditanggung. Di sana kemuliaan dan berkat dinyatakan oleh Tuhan. Itu sebab pada waktu saya berpikir palang merah mengambil konsep cross tadi, lalu satu salib lagi. Dua-dua mempunyai satu tekanan yang sangat menarik bagi saya. Kalau kita berbicara palang merah, crux, important, penting. Di mana? Karena dia memang sangat penting menolong orang untuk menyelamatkan nyawa orang. Itu palang merah. Tetapi dia hanya mencegah supaya orang tidak mengalami kematian. Tetapi salib itu lebih lagi. Bukan saja orang dicegah dalam kematian, tetapi dibawa kepada kehidupan yang kekal. Di dalam kekekalan itu sendiri. Sehingga saudara, pemaknaan Western, Barat, di mana mereka melihat pemaknaan, itu menjadi sangat penting sekali. Sehingga kita bisa mengerti segala sesuatu. Ya, sehingga kita bisa memahami pengertian-pengertian yang penting itu.
Sehingga bukan menjadi sebuah kebetulan ketika secara terminologi kata itu mempunyai makna yang dalam. Nah, sekarang kita akan melihat bagian berikut di mana peristiwa penyaliban itu kita lihat. Di sini, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dipermuliakan, saudara pikir ini soal dia diangkat ke surga? No. Dipermuliakan apakah kemudian dia seperti pada waktu ada Musa, ada Elia? Bukan. Peristiwa Gunung Tabor itu bukan itu yang mau dibicarakan. Dipermuliakan apa? Ini sudah adalah sabar, ini sudah ada. Bagaimana dia memperingatkan kepada Yudas tentang apa yang mau dikerjakan Yudas menjadi sebuah bahaya yang sangat mengerikan. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana rentetan peristiwa itu. Maka dikatakan sesudah Yudas pergi, Yudas sudah diperingatkan. Tetapi Yudas tetap menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Itu ayat 30. Lalu Yohanes menulis sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Hubungan kalimat ini menjadi sangat penting. Hubungan kalimat ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Sesudah Yudas pergi, maka Yesus akan dipermuliakan. Apa artinya? Yudas pergi adalah selangkah lagi Yesus mendekat kepada salib itu. Yudas pergi, selangkah lagi Yesus makin mendekat kepada salib itu. Di Taman Getsemani dia bergumul, itu episode berikut. Dia ditangkap dan diadili, itu episode berikut. Lalu dia disalibkan. Yudas pergi, dia akan dipermuliakan. Pengkhianatan Yudas ternyata bukan malapetaka. Pengkhianatan Yudas justru hanya merupakan satu bagian yang harus dilewati. Artinya, jika engkau memikul salib dalam hidupmu, jika engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, itu bukan malapetaka. Hanya orang bodoh yang melihat kesulitan, kepahitan dalam hidupnya, malapetaka di mana Tuhan tidak cinta dia. Kecuali karena kesalahanmu, engkau harus menanggung resikonya. Tapi kalau karena kebenaran yang kau kerjakan, kau mengalami kesulitan, itu bertanda Tuhan sedang membentukmu. Itu kehormatan yang luar biasa. Memandang salib berbeda sekali. Siapa yang mau melihat seperti ini? Mana ada orang mau seperti itu? Nah, oleh karena itu pada waktu Yesus mengatakan, aku akan dipermuliakan. Maka itu berbicara tentang penyaliban. Jadi Yudas sudah pergi, selangkah lagi Yesus makin dekat kepada peristiwa penyaliban. Dia akan dimuliakan di mana? Dimuliakan di dalam penyaliban. Bagaimana yang terjadi? Dia dimuliakan dalam penyaliban yang tidak bisa dipahami. Jangankan oleh orang Yahudi. Muridnya pun gagal memahami pada waktu itu. Itu sebab pada waktu Yesus disalibkan, mereka lari. Nanti baru mereka mengerti sesudah kebangkitan. Tetapi yang kelewatan adalah gereja masa kini. Yang sudah ribuan tahun mewarisi fakta dan sejarah yang lengkap dari PL sampai ke PB. Bapak-bapak gereja di luar PB yang bersaksi hidupnya setia pada Tuhan. Tapi gereja masa kini jadi gereja yang melacurkan diri. Tidak lagi kuat berpegang kepada prinsip salib itu. Sayang sekali. Tetap saja gereja makin hari makin tidak mengerti. Bahkan menyesatkan di dalam pemahaman yang menakutkan. Sehingga saudara yang kekasih, bagi saya pengabaian kepada salib Kristus dengan hanya membicarakan tentang anugerahnya adalah pengkhianatan yang menakutkan. Nah, tentu orang akan sulit mengerti itu. Kan bagus juga Pak, kita bicara yang baik-baik, yang anugerah, lalu orang banyak datang ke gereja. Kalau engkau datang karena itu, Yesus pun marah karena orang datang kepada dia hanya mau cari roti saja. Pulang kalian. Kalian datang bukan untuk firman, tetapi untuk roti saja. Sayang, semakin sedikit pendeta yang berani berkata-kata seperti itu. Saya disebut orang pendeta yang kalau khotbah terlalu keras. Ada radio lalu meng-cancel. Kita punya jangan deh Pak, terlalu keras, nggak cocok di daerah ini. Saya mulai bingung susah. Di mana keras? Padahal kalau saya baca Alkitab saya masih merasa kurang keras. Kenapa saya kurang keras? Jujur saja karena saya kurang bersih. Andai kata saya sebersih Yesus, saya akan berteriak lantang sekali. Andai kata saya seperti Yohanes Pembaptis, pasti saya luar biasa sekali berbicara. Ada bagian yang saya lihat, kadang saya juga lemah, lalu takut karena kelemahan sendiri. Saya pikir penting. Di situ saya malu. Karena seharusnya tidak boleh seperti itu. Tetapi itu terjadi. Sehingga saya mesti bergumul supaya bagaimana? Saya makin hari makin baik. Untuk merdeka menyatakan kebenaran. Supaya jangan sesudah saya memberitakan saya ditolak. Maka Yesus mengatakan kebenaran yang sangat mengagumkan. Dimuliakan. Orang Yahudi tidak ngerti. Murid-murid tidak ngerti. Tapi nanti. Dimuliakan di atas kayu salib.
Bagaimana Allah dimuliakan dalam penyaliban? Bagaimana Allah dimuliakan di sana dan Kristus dimuliakan? Inilah yang namanya ketaatan, saudaraku yang kekasih. Menjadi sesuatu yang menarik. Bukankah Allah telah berjanji memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Jika kemudian Yesus tidak mau tersalib, bukankah Allah akan dipermalukan karena janjinya ternyata palsu? Tetapi Allah dipermuliakan karena anak taat dan menyerahkan diri ke dalam kehendak Allah. Sekalipun di Getsemani dia berkata, kalau boleh ya Bapakku, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius. Siapa yang mau kehendak Tuhan jadi dalam dirinya? Semua kita bilang iya, tapi saya tidak percaya. Kita hanya mau kehendak Tuhan yang cocok dengan kehendak kita. Apa kita mau kehendak Tuhan yang tidak cocok dengan kehendak kita? Maukah kita kalau kita disuruh memikul salib itu? Maukah kita kalau disuruh meminum cawan murka itu? Yesus sendiri pun gentar, tetapi dia tidak lari. Ia taat, maka Allah dipermuliakan. Karena kasihnya, janjinya digenapi di atas kayu salib. Tetapi dengan penggenapan itu pula, maka Bapa memuliakan dia. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Dia pula yang mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ia menyelesaikan. Dan dia berkata, kepadamu Bapa, kuserahkan nyawaku. Sehingga penebusan menjadi peristiwa kemuliaan yang luar biasa sekali. Di mana kemudian kita mewarisi kemuliaan dalam kematian dan kebangkitan kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu orang-orang Kristen sangat celaka jika tidak mampu mensyukuri betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup ini. Betapa besarnya pengharapan kita ke depan. Bukan saja kebangkitan, tetapi kehidupan yang kekal dalam kemuliaan yang luar biasa itu. Mari kita berani untuk terus memikirkan ini dengan serius, saudara. Sehingga kita maju di dalam pergumulan kita. Sehingga dengan demikianlah kita melakukan kehendak Allah. Allah dipermuliakan di dalam Kristus. Allah akan mempermuliakan Kristus juga dalam dirinya. Dengan demikian saudara, maka dia akan mempermuliakan dengan segera. Bagaimana Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa, dan anak akan melakukan itu dengan segera di atas kayu salib itu. Maka dia berkata, hai anakku, seketika saja aku bersama dengan engkau. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, kemana aku pergi, kalian tidak bisa datang. Itu di pasal sebelumnya. Yesus sedang berdiskusi dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi pikir, siapa ini orang? Sombong sekali, kemana dia pergi kita tidak bisa datang. Yes, orang Yahudi tidak bisa datang kemana Yesus pergi. Karena Yesus pergi ke surga. Kalimat ini dengan tegas mengatakan, Yahudi tidak akan sampai ke sana. Yaitu orang-orang yang sedang berdialog dengan dia. Bukankah itu kalimat sangat mengerikan, saudaraku? Aku pergi kepada Bapakku, engkau tidak akan bisa ke sana. Kau pikir kau siapa? Kami tahu jalannya. Engkau tidak akan tiba. Dengan segera dia membelah hubungan antara dia yang suci dengan orang-orang Yahudi yang tidak beres. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana tekanan-tekanan itu begitu dahsyat. Dan kalian pun tidak mungkin pergi ke sana. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya juga. Kalian juga tidak akan tahu itu. Karena hari itu murid-murid belum mengerti utuh. Tetapi kemudian mereka akan diberi pengertian pada pasal 14. Tetapi kematian Kristus membuktikan mereka belum mengerti jalan itu. Bahkan ketika Yesus berbicara dia jalan kebenaran dan hidup, sesudah menjawab pertanyaan Thomas yang ngawur, Filipus pun mengertinya salah lagi. Saudara-saudara coba mulai pikirkan. Dari salah ke salah dan salah. Sampai pada kebangkitan. Oleh karena itu saudara yang kekasih, ke tempat di mana dia pergi, kamu tidak dapat pergi. Jikalau itu juga yang terjadi dalam diri kita, maka dengan segera kita sudah dipisahkan dari Kristus. Sehingga kita tidak bisa pergi kemana dia pergi, yaitu ke surga yang mulia itu. Nah karena itulah saudara-saudara, bagaimana kesungguhan kita dalam kehidupan kita menjadi perlu. Bagaimana kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita betul-betul menjadi seperti apa yang dia mau. Maka dia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya pikir kalimat ini menarik. Sama seperti Kristus mengasihi Bapa dan rela memberikan nyawanya, begitulah kita mengasihi Yesus dan rela berpisah dengan nyawa kita. Tetapi siapa yang mau seperti itu? Pantas dia berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu,
pikul salibmu. Barang siapa tidak mau menyangkal dirinya, tidak mau memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ayat itu begitu jelas, tegas, gak perlu ditafsirkan, bukan? Tetapi siapa yang mau tahu ayat itu? Yang kita mau tahu, ya Yesus, terlalu besar persoalanku, tolong aku. Ya Yesus, terlalu lama ini terjadi, aku tidak mau lagi tahu, aku tidak kuat lagi. Dan mungkin kita meninggalkan dia. Itu kegagalan, kecelakaan kita. Bersyukurlah jika engkau boleh memikul salib itu. Bersyukurlah jika ada waktu engkau boleh menyangkal dirimu karena berbagai fitnah yang diarahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, mari seperti ukuran Yesus mengasihi, bukan kasih dalam ukuran kita. Saya kagum membaca Alkitab. Saya pikir Alkitab sangat serius. Balik-balik lagi, saya sendiri belum berani melakukan. Dalam Alkitab jelas dikatakan, kalau ada satu orang salah, panggil. Kasih tahu dia salah. Dia tidak ngaku, 1-2 saksi panggil. Masih tidak ngaku, bawa ke jemaat. Masih tidak ngaku, kenali dia sebagai orang berdosa. Paulus tegas mengatakan, ekskomunikasikan dia, pinggirkan dia. Dia tidak boleh ikut perjamuan kudus, dia tidak boleh ikut ini, dia tidak boleh ikut itu. Saudara bayangkan kalau itu dilakukan sekarang, pasti semua orang ribut ya. Tidak punya kasih, padahal itu ajaran Alkitab. Saudara mengerti maksud saya? Karena kita sudah mulai mengabaikan hukum Allah. Jangan lupa hukum Allah adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di situ letak hukum Allah. Tetapi ingat, hukum bukan sekedar hukum, ada kasih. Maka hukum dan kasih tidak boleh dipisah. Kasih minus hukum itu liar. Semua orang seenak perutnya. Ampuni, kasihi, tapi tidak ada tanggung jawab. Tetapi hukum minus kasih itu legalistik yang tidak menghidupkan tetapi mematikan. Maka hukum dan kasih harus berjalan bersamaan. Kalau dia mengaku yang salah tadi, terimalah dia sebagai saudara yang hilang telah kembali. Kalau tidak mengaku, keluarkan dia. Karena rumah Allah sangat suci. Pak Bigman kok gak bikin gitu? Lagi-lagi karena saya kurang bersih. Sehingga saya mulai kebingungan dengan keputusan. Lagi-lagi belum tentu orang di sekitar bisa mengerti apa yang akan saya kerjakan. Tidak mudah. Maka saya sadar, ya Tuhanku, betapa tidak baiknya aku. Sehingga saya mulai bergumul pelan-pelan. Minimal aku akan mengatakan apa yang harus kukatakan. Minimal aku harus mengumandangkan apa yang kukumandangkan. Maka saya tidak peduli orang bilang saya khotbah keras, terserah. Menurut saya masih kurang keras. Kita sudah salah perspektif tentang Yesus. Kita sudah kacau tentang Yesus. Kita hanya membayangkan Yesus yang penuh kelembutan, yang menggendong anak-anak. Ngawur. Kita sudah membayangkan saja Yesus yang mengurus para janda tua yang tidak diperdulikan orang lain. Mengurus orang miskin, orang berdosa. Tetapi kita lupa Yesus yang menghardik. Yesus yang mencungkir balikkan segala sesuatu di bait Allah. Bayangkan, di bait Allah. Saya selalu ingat ya, saya selalu omong. Saya belum pernah membalikkan kursi ini karena kedegilan kalian. Karena saya juga takut nanti kalian balik menyerang. Loh kenapa Pak? Karena saya juga masih punya kelemahan tadi. Maka saya harus berdoa supaya kelemahan itu berkurang dari diriku. Sehingga engkau tidak bisa menghardik aku satu waktu. Bisa mengerti. Ini perjuangan kita. Yesus yang berkata kepada ahli-ahli Taurat itu. Kalian celakalah pemimpin-pemimpin. Kalian busuk semuanya. Kalian tidak masuk ke surga. Itu kalimat Yesus. Tetapi bukan itu saja. Sudah kalian tidak masuk surga. Kalian menutup pintu surga bagi mereka yang mau ke sana. Jahat sekali. Ahli-ahli Taurat digambarkan Yesus. Sudah enggak masuk surga, itu klaim yang mengerikan. Pemimpin agama masa tidak masuk surga. Menutup pintu surga lagi. Saya sadar sesadar-sadarnya. Tidak punya hak untuk mengatakan orang masuk surga apa tidak. Andai kata Tuhan memberikan hak itu. Maka saya akan meneriakannya. Tetapi beranikah saya meneriakannya? Itu sebuah pertanyaan yang serius. Maka hidupku harus sungguh-sungguh. Begitu pula hidupmu. Kalau kita tidak mau kalah dalam dunia ini. Kalau kita orang Kristen bilang, gini loh hidup ikut Tuhan gini-gini. Orang lihat hidup kita saja sudah payah. Mau apa dia percaya? Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara pada saya. Ya, saya selalu banyak mendengar kalimat seperti itu. Oleh karena itu ayo saudara, kita maju bertanding dalam kehidupan kita. Maju bergerak seperti Kristus mengasihi kita. 4 kali murid-murid dikasih tahu. Dia akan disalibkan. Tidak ngerti juga. Kalau saudara membaca Alkitab baik-baik. Saya sudah berapa kali mengeksposisi kitab Yohanes. Bukan 1, 2 dan mau masuk ke 3. Ya, mengeksposisi bukan membaca. Ya, menggali. Lukas juga menggali dan membaca. Pengkhotbah saya 1 kali pernah eksposisi. Ya, lalu mulai lihat sendiri. Kedalaman itu dan saya terkejut luar biasa. Betapa hebatnya. Betapa ajaibnya. Betapa luar biasanya. Tapi kalau saudara baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Yang di pasal atas sudah ada pasal sebelumnya. Pasal ini mengingatkan ini, pasal ini mengingatkan ini. Saudara baca Korintus, Efesus, Galatia, semua saling mengcompare. Maka ayat itu saling mengikat. Kesannya apa? Kok ada lagi, kok ada lagi? Ulangannya. Saudara-saudara, sayang. Saya pikir ini menjadi penting untuk kita mengerti kebenaran. Ketika Tuhan mengatakan, maka dia mengatakan muridnya 4 kali dia akan disalib dan dibunuh. Muridnya gak ngerti-ngerti. Dan kita ini sudah bolak-balik ke gereja yang tidak ngerti-ngerti juga. Lalu rasa sudah ngerti semuanya. Aneh sekali ya. Kenapa sih kita kurang suka kalau baca Alkitab? Karena eksposisi itu ketat ya. Balik lagi, pergi. Balik lagi, pergi lagi. Balik lagi, pergi lagi. Balik lagi. Tapi ketat sekali. Nah kalau saudara tidak ngerti itu kan kemarin udah diomongin. Berarti saudara tidak mengerti sambungannya. Connectingnya saudara tidak tahu. Tapi kalau saudara tahu itu luar biasa. Itu Alkitab. Sehingga cara masuknya itu tepat luar biasa sekali. Bolak-balik terus. Baru kita kaget. Kenapa orang tidak suka mendengar khotbah eksposisi? Karena tidak cocok dengan selera hidupnya. Dia punya pergumulan persoalan yang penting. Khotbah dong tentang penghiburan. Khotbah dong tentang kekuatan. Dia lupa waktu dia mengerti Alkitab. Di situ dia kuat. Amin. Bukan engkau dihibur-hibur. Kuatlah, kuatlah baru kau kuat. Omong kosong itu. Itu cuman ekstasi. Hari ini kau kuat, besok hancur lagi. Tetapi jika kau berdiri di atas Alkitab, di atas kebenaran, engkau akan kuat seumur hidup. Saya terus belajar dan saya tidak terlalu pusing dengan keuangan. Kadang-kadang gentar, tapi saya sudah belajar terlalu banyak untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya lihat bagaimana dia pelihara hidup ini. Dia tuntun, dia jaga. Yang selalu saya takut adalah kesetiaan saya melayani Tuhan. Yang saya takut adalah kalau kemudian saya bereaksi berlebihan terhadap situasi di sekitarku dan aku mendukakan Tuhan. Sehingga jadi pergumulan yang sangat serius sekali, saudara. Hidup kita adalah hidup yang terus berjalan. Hari ini engkau bangun pagi. Kemarin juga bangun pagi. Dan besok pasti bangun pagi. Dan tiap hari kau bangun pagi. Tiap hari kau tidur malam. Tiap hari kau kerja. Apakah bisa kau katakan bosan? Diulang-ulang terus. Maka engkau tidak mengerti hidupmu. Itulah orang tidak berpengharapan. Tetapi orang berpengharapan selalu mengukir hari-hari yang terulang dalam hidup yang indah. Maka pengkhotbah hebat sekali. Lihatlah, matahari muncul di timur, tenggelam di barat. Berputar setiap kali. Air mengalir dari tinggi ke rendah, lalu kembali lagi naik ke atas dan berputar lagi. Angin bertiup dari utara ke selatan, lalu kembali dan terus berputar lagi. Ini hidup. Sangat membosankan kalau kau tidak menemukan makna. Tapi sangat menggiurkan kalau kau menemukan makna. Karena di pengulangan-pengulangan kau makin menemukan dirimu baru. Dan terus diperbarui. Puji Tuhan. Itu indah. Maka hidupmu akan membosankan kalau kau tidak mengerti kebenaran. Tapi hidupmu akan menyenangkan kalau kau mengerti dan dihidupi oleh kebenaran. Makanya Tuhan berkata, kasih setianya selalu baru setiap hari. Di hari yang membosankan, di hari yang berulang-ulang, di hari yang berputar. Tetapi saudaraku, berapa hari kita lewati dalam hidup berulang-ulang dan berputar. Bukankah kegagalan yang sama sering kita ulang lagi? Betapa bodohnya kita. Dulu ya umur 15 tahun bikin salah yang sama. 16 masih gitu, 17 masih gitu, 18 masih. Bola balik. Lalu kapan kamu berubah? Kamu kerja tiap kali bikin salah. 5 tahun kerja, 5 tahun. Masih itu saja salahnya. Di mana engkau berubah? Masihkah kita bisa menyebut diri kita Kristen? Saya tidak percaya. Berubah oleh pembaharuan budimu, kata Paulus. Maka pembaharuan budi akan merubah kita. Menjadi seperti Kristus. Sehingga dengan demikianlah kita mengasihi dunia. Bukan basa-basi. Dengan hardikan, tapi juga dengan uluran tangan. Hardiklah mereka yang salah. Hardiklah mereka yang berdosa. Tapi ulurkan tanganmu ketika mereka jatuh. Buka pintumu ketika mereka kembali. Kalau mereka tidak mau kembali bagaimana? Seperti Yudas, pergilah. Pak, hilang dong. Surga tidak untuk semua orang. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Pada tangan siapa kedaulatan? Allah itu sendiri. Siapa kau? Maka kalau engkau sadar, aku yang dikasih Allah. Jangan bermain-main dengan apa yang sudah diberikan. Berjalanlah di sana, peganglah itu. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang sangat dinamis, saudara. Yang berbuah dan terus bergerak dalam kehidupan. Dan kita boleh melakukan karya demi karya yang connect dengan ukuran Kristus itu. Bukan dirimu. Sehingga kalau saya ditanya, banyak orang berpikir saya kerja banyak waktu, Pak, tahan-tahan diri, istirahat. Jujur saya juga pengen ngatur. Saya terus berusaha mengatur waktu saya untuk istirahat. Ya, tetapi tuntutan kerja juga tidak bisa berhenti. Bukan saya kerja untuk diri saya, maafkan saya.
Saya cukup mampu untuk membedakan. Saya lagi kerja melayani Tuhan atau saya kerja untuk diri saya. Karena tiap malam itu pertanyaan saya. Aku hanya menangis. Terlalu banyak talenta yang Tuhan berikan padaku. Tapi tidak semua bisa ku kerjakan. Terlalu banyak hal yang Tuhan mau hidupku bagaimana. Tapi belum bisa ku penuhi. Kadang-kadang batin saya memberontak dengar orang hidup miskin susah. Tapi kemudian mau tolong tangan cuma 2. Betapa repotnya. Kadang-kadang hati ini, ya sudahlah. Saya tidak bisa tolong dia. Berapa banyak saudara kalau kita lihat orang yang tidak makan. Hidupnya sulit. Apakah kita tolong mereka? Belum tentu kita bisa. Belum tentu kita punya cukup waktu. Kita nonton TV lalu melihat orang tertimpa bencana, mengalami kesulitan. Kita pengen bantu dia. Tapi kita juga tidak bisa. Belum tentu kita punya waktu. Belum tentu kita punya kesempatan. Tidakkah batinmu menangis dan berteriak, Tuhan, kenapa dunia begitu kejam? Tiap hari engkau memperhatikan dan membaca. Meledak ini, mati sekian orang. Lalu seorang anak menjerit karena ayahnya korban kecelakaan. Ayah yang mencari penghidupan setiap hari yang pas-pasan. Lalu mati. Mamanya kebingungan tidak tahu lagi mau menyambung hidup ini. Bagaimana ini? Kita hanya orang-orang yang enak saja. Karena yang kita pikirkan cuma proyek kita saja. Kita rapat, kita bikin, kita selesai. Datang kebaktian, pulang beres. Hidup ini enteng sekali bukan? Keletihan kita, jerih payah kita hanyalah soal isi untuk perut kita dan dompet kita. Tetapi apakah itu untuk orang lain dan berbagi? Patut bertanya. Pak, saya belum bisa. Sama. Saya di posisi yang sama. Tetapi maafkan aku. Jangan sampai kesadaran itu hilang darimu. Maka berdoalah. Tuhan tolong aku. Mampukan melakukan apa yang kau mau. Tahun ini saya akan tambah waktu lagi bina anak-anak muda. Karena saya pikir ada sesuatu yang terabaikan. Lakukan lagi. Saya tidak tahu nanti waktu saya makin seperti apa. Tetapi satu yang saya tahu. Makin saya terbebas dari tanggung jawab kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak untuk mereka sekolah dan mandiri, maka semakin banyak waktu saya yang akan terus pergi dan melayani. Sehingga kalau tinggal berdua dengan istri anak-anak sudah cukup untuk bisa mandiri biar mereka mulai hidupnya. Nah maka makin banyak waktu bisa diatur. Makin banyak waktu untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Coba pikirkan berapa banyak waktu kita yang terbuang percuma. Tidak mengerjakan apapun untuk kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak berubah dalam diri kita. Izinkan aku mengingat dan mengingatkan engkau. Saya bukan penulis, tapi jadi penulis karena terpaksa menulis. Saya bukan orang media, tapi kita bikin media. Dan kita bicara karena rasanya greget ngelihat Indonesia ini kok begini. Lalu Kristen mau kemana? Gereja mau kemana? Kita bikin. Tapi itu pun saya kurang puas. Karena mestinya semua saya kawal sampai A Z. Saya sering panggil orang redaksi saya lalu bicara cara menganalisa, cara begini. Karena maaf saja, saya juga tidak mengerti. Tapi karena saya banyak berdiskusi, belajar ini, belajar itu. Maka bagaimana mengangkat masalah, bagaimana memakai pertanyaan. Seakan-akan kita tidak tahu, padahal kita tahu. Cuma menggiring dia kepada sebuah jawaban untuk membuktikan kesalahan dia. Saya belajar itu. Itu media sangat diperlukan. Bagaimana kita bertanding cantik. Reformata sudah leading, tapi saya belum puas. Balik lagi, saya nggak punya waktu yang lebih cukup lagi. Bapak nggak punya waktu? Sebetulnya nggak juga sih. Saya masih kurang jago membagi waktu. Sekalipun saya sudah jago dibandingkan orang lain. Tapi saya pikir saya tidak akan pusing urusan dengan orang lain. Saya adalah saya dengan anugerah Allah dan saya harus tanggung jawab pada Allah. Kita mulai kembangkan, bergerak ke website. Website belum saya ikuti penuh. Terpaksa, mau tidak mau. Waduh, terus bergerak. Saya bukan orang pendidikan, tapi karena kita bikin sekolah, kita mendidik banyak orang. Bukan orang media, bukan orang pendidikan, tapi kita ada di sana. Bukan penulis, tapi jadi penulis. Ya, bahan saya ada banyak. Ngeditnya yang gak keburu. Kerja ini, kerja itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya keluar kota, sebetulnya ada waktu sih. Paling gak 1-2 jam kalau saya selak, pasti kepake. Cuman kadang-kadang saya lebih suka rebahan. Lalu nonton TV, nonton ini, nonton itu. Lalu lihat-lihat. Sebagai refreshing saya. Saya pikir itu juga perlu. Tapi ini juga perlu. Lalu saya suka bingung memilih. Betapa tidak mudah. Karena membuat cinta, lalu rajin ngetik. Saya kalau sudah ngetik, nulis apapun sebentar. Memulai nulis yang susah. Karena benda satu ini yang namanya laptop ini, saya kurang suka. Saya ini orang marketing, orang luar, bukan orang administrasi. Tapi satu kali duduk, saya mau menulis, pasti gampang. Jadi saya mesti belajar lagi. Gimana ya? Untuk mulai suka ini. Saya jengkel ngetik karena saya ngetik 11 jari. Satu kata pasti ada yang salah, balik lagi, beresin lagi. Lama banget rasanya. Ya, lalu perhatiin lagi. Jadi saya banyak lagi yang mesti diperbaiki. Ayo. Yesus tidak berhitung waktunya pada kita. Kenapa kita berhitung? Apa yang Yesus gak bisa kasih tahu aku?
Dia ketemu politisi, dia jawab. Dia ketemu pedagang, dia bercerita. Dia ketemu janda miskin, dia bicara. Dia ketemu pemimpin agama, dia tegak. Dia luar biasa. Puji Tuhan. Dia diundang orang-orang terhormat yang kaya raya. Tapi dia juga makan di tempat orang susah. Alangkah hebatnya. Ia dipermuliakan dengan narwastu. Disambut dengan daun palem. Tetapi dia tersalib dan memikul salibnya. Betapa hebatnya. Saudara, ketika kita melihat di dalam pergerakan kehidupan kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Apakah kita sudah pakai waktu kita banyak untuk melayani dia? Apakah waktu yang kita pakai sudah efektif untuk dia? Mari kita pikirkan baik-baik. Karena itu jangan terlalu cengeng dalam melayani Tuhan. Pikirkan, lakukan apa yang bisa dan kerjakanlah. Maka saya kira memasuki tahun ini resmilah. Sebetulnya tahun lalu sudah ya, Sabtu saya sudah nggak libur lagi. Karena ngajar ABC. Itu konsekuensinya saya berani buka ABC. Maka Senin ketemu Sabtu. Pasti saya ada di kantor atau di luar sedang meeting. Ini itu untuk urusan pelayanan semua. Jadi kerja saya Senin ketemu Senin. Lalu bagaimana Bapak istirahat? Bagaimana misalnya Bapak kan perlu libur? Yes, saya bisa mengatur libur saya. Saya liburan kalau lagi naik mobil dan ada sopir. Karena saya dengar berita. Itu bagi saya libur. Mengalihkan pikiran itu bagi saya libur. Saya belajar dari satu ponakan saya Abri. Lalu dia itu letnan. Lalu tidur 1 jam kalau ikut jenderal. Jenderal bangun pagi mau jogging. Padahal malam mesti jaga. Jenderal enak. Sudah tidur 5 jam, 6 jam. Lalu bangun pagi dia mau jogging. Yang ini baru 2 jam, 1 jam. Kadang-kadang kami kurang tidur, Om. Lalu kalau gitu apa nggak ngantuk? Kita jalan sambil tidur. Saya enggak ngerti tadinya. Ternyata mereka pikirannya ditidurkan tapi mereka jalan terus. Baru saya ngerti. Kita dilatih. Pikiran ditidurkan jalan. Baru saya pikir lagi. Ini Abri berjuang untuk negara ini. Supaya negara ini aman. Supaya mereka bisa bertahan. Lah saya Laskar Kristus bukan? Mestinya lebih lagi dong. Ya, maka saya mulai mengatur tiap apa yang saya lihat saya tonton sebagai liburan saya. Makan bagi saya adalah liburan. Ya duduk datang ngobrol makan habis itu kerja lagi. Maka sebetulnya liburan saya cukup. Tinggal membagi-bagi untuk keluarga, untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Sehingga saudara-saudara bagaimana memakai efektif. Nah saya pikir ini perlu pikirkan. Sehingga banyak yang kita kerjakan. Pada waktu Mother Teresa meninggal dunia. 3-4 orang tidak cukup menggantikan dia 1 orang. Ingat. Mother Teresa meninggal dunia. Kenapa ya tidak ada yang bisa gantikan dia. Sampai 3-4 orang kerja pun tidak bisa gantikan dia. Karena dia kerja dengan hatinya. Ia kerja dengan hati yang menyala-nyala. Yang terus berkobar. Yang 3 lagi kerja karena mereka ada di struktur. Mereka bagian pelayanan. Tapi yang belum berkobar. Seperti kobaran Mother Teresa. Sehingga mereka keteteran untuk mengerjakan itu. Persoalannya cuma itu. Bukan karena Mother Teresa lebih pintar, lebih hebat. No. Hatinya menjerit. Membuat dia resah ketika dia ada di tempat yang indah. Sebagai kepala sekolah yang elit. Hatinya menjerit karena melihat orang-orang India berteriak. Lapar, haus, minta air. Kalkulta sangat miskin. Dan dia berteriak. Betapa beratnya. Kau mengasihi Kristus. Kau mau ingin dimuliakan. Seperti Kristus dimuliakan. Lakukan apa yang dia lakukan. Tapi yang bermutu bukan asal-asalan. Percuma engkau tiap hari ada di gereja. Percuma engkau kerja di gereja. Tapi tidak ada mutu yang dihasilkan. Itu harus jadi beban kita. Oleh karena itulah. Kita harus mengerjakan kehidupan kita. Dengan kesungguhan yang penuh. Disitulah kita bertumbuh. Jangan terlalu cengeng terhadap diri. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah terhadap diri. Belajar keras pada dirimu. Lakukan apa yang harus kau lakukan untuk Tuhanmu. Supaya kita tidak banyak waktu dibuang-buang. Hanya untuk diskusi yang tidak penting. Tapi banyak waktu yang kita pakai. Mengubah wajah dunia ini. Seturut dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Seberapa bisa, lakukanlah. Waktu kami mulai 7 tahun lalu Mika itu. Mana saya pernah kebayang. Saya hari ini mau telepon gubernur, mau telepon bupati yang di situ. Telepon seenaknya saja. Saya mau datang ke rumahnya bos, nyelip 1. Karena biasanya ada protokoler ini, itu. Nyelip bisa nggak? Datang aja Pak Bigman. Kontraktor ngantri di situ. Nah, saya masuk duluan. Saya pakai apa yang ada itu yang saya pakai. Kadang-kadang saya sengaja pakai sendal ke rumah bupati. Sengaja. Saya pikir penting untuk kemudian kita menikmati dan tampil apa adanya. Ya memang kita sudah teman kok. Maka bagi saya itu cuma anugerah Tuhan. Tapi kami tidak akan pernah dapat kemurahan Tuhan itu. Kalau kami tidak memulai gerakan ini 7-8 tahun lalu. Atau kami berhenti di tengah jalan karena berbagai kritik yang menyakitkan. Tapi Tuhan tolong, Tuhan bela. Kalau reformata berhitung, udah berhenti capek juga saya. Terlalu banyak mulut yang bicara. Tapi tidak kerja. Tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Dan memang juga tidak mau tahu. Kalau bukan Tuhan, itu sudah berhenti. Tapi waktu hari ini bisa, baru kita ngerti. Terima kasih Tuhan. Maka satu yang ku tahu, mari kita berikan sisa hidup kita yang bagus untuk Tuhan. Lakukan Tuhan mau. Pasti engkau akan melihat indahnya hidup ini. Hari boleh sama dan berulang. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Hari boleh sama datang silih berganti dalam putarannya. Tetapi hidup kita, bahagia kita, terus bergerak dinamis. Alangkah luar biasanya. Kita makin kuat, makin tangguh, makin bertanding, makin maju. Wow, indah sekali saudaraku yang kekasih. Ini pergumulan kita. Oleh karena itu kepada saudara semua sebagai jemaat, belajarlah bagaimana kita drive dalam hidup kita. Bagaimana kita berjemaat dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang mau Tuhan. Mendisiplin diri kita. Bagaimana kita menjadi pengurus yang kemudian belajar bergumul untuk apa yang Tuhan mau. Beri komitmenmu kepada Tuhan. Janji sendiri pada Tuhan. Lakukan. Bagaimana boleh melayani dia lewat institusi yang dia sudah percayakan kepada kita. Betapa itu perlu. Harus kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian saudara, kita boleh bertumbuh dan terus bergerak. Dari satu titik ke satu titik ke satu titik. Ini menjadi dinamis dalam pergerakan kita. Dia yang mengajarku untuk aku bersyukur untuk sakitku. Sehingga dalam perenungan saya harus bilang, yes God thanks. Karena sakitku mengendalikan diriku. Sakitku selalu seperti yang kau katakan. Mengingatkan aku betapa rentannya hidup ini. Dan sakit itu membuat aku lebih mawas diri dalam melayani dia. Dan membuat saya tidak berani berhitung apa yang sudah saya kerjakan. Karena semua datang dari dia. Saya hanya belajar berhitung apa yang saya belum kerjakan kepada dia. Terima kasih Tuhan. Sakit ini. Sulit bagi saya untuk menerima fakta saya menjadi gak boleh capek. Padahal saya energi kerja. Hanya karena urusan jantung ini. Tapi bagi saya makin hari makin ngerti. Sehingga kadang-kadang confusing dan batin saya bergolak. Mau bikin, mau kerjakan tapi tidak bisa. Lihat ibu-ibu angkat koper, saya pengen bantu, itu kebiasaan saya. Tapi sekarang sorry, saya jadi tidak bisa lagi. Kadang-kadang saya orang sensitif, jadi rasa kayak ngebebanin orang lain. Saya paling tidak suka ngebebanin orang lain. Tapi kemudian tidak berdaya, mau bagaimana? Saya angkat sudah pasti besoknya masuk lagi. Ya, karena tidak boleh terlalu berat. Kadang-kadang saya tidak ngerti Tuhan mau apa. Bagaimana pergerakan, bagaimana perjalanan. Cari sopir gak pernah dapat yang bagus. Saya juga tidak ngerti Tuhan mau apa. Dapat sopir 3 bulan, 4 kali dia tidur, putar-putar kita nyarinya. Saya tidak ngerti juga. Mana ya? Maunya saya dapat seorang yang begitu luar biasa, ngerti pelayanan, mendampingi. Wow, dia akan menjadi kaki tangan saya yang luar biasa banget itu. Saya pasti butuh banget dengan dia. Tapi saya juga gak tahu, kok Tuhan belum kasih ya, orang lain kok punya ya. Jujur kadang saya berpikir. Saya tanya kiri kanan gajinya kurang kali. Tanya-tanya ya sudah oke kok. Lalu saya mulai bingung lagi. Why? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu. Tuhan lagi humor dengan saya. Menyuruhku. Untuk terus menjalani dalam pergumulan yang tidak mudah itu. Padahal saya setir mobil. Kalau terlalu jauh. Apalagi kalau udah uber-uberan mesti cepat begitu ya. Begitu turun. Waduh jantungku. Dangdung-dangdungnya gila. Exciting kayak begitu, tapi bukan excitingnya orang exciting kayak kita lari atau apa, karena memang dirangsang begitu ya, jadi kalau udah gedegak-gedegu ya nggak karu-karuan sudah. Tenang dulu, kayak orang lari berapa kilometer aja, padahal naik mobil. Tetapi kalau udah gitu duduk tenang, pikir, ya, itu jadi nice buat saya. Ya kayak alarm yang bunyi ya. Nah, tahu kan? Hidupmu sewaktu-waktu bisa kucabut. Yes God, pikir lagi. Rasanya tapi kemudian lain. Tapi kemudian gak rela lagi. Kenapa mesti gini? Wah, terus berjalan. Tetapi berapalah pergumulanku dibandingkan Getsemani. Berapalah pergumulanmu dibandingkan Getsemani. Bekerjalah dengan rajin. Tapi awas, jangan sampai tidak ada waktu merenungkan firman-Nya. Bekerjalah dengan keras. Tapi awas, jangan sampai kau melalaikan waktu melayani Dia. Membagi dengan tepat supaya kita mendapatkan yang luar biasa. Akhirnya saudaraku, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Biarlah kita berdiri di atas estalase. Jangan pernah menilai dirimu. Biarkan orang menilai kau. Kau baik apa tidak baik. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kau kerjakan. Biarkan orang yang mengatakan kau baik apa tidak baik. Saya sering dikritik banyak orang. Tidak sedikit yang mengkritik saya. Tapi saya bersyukur untuk itu. Membuat saya makin terpacu melakukan apa yang saya harus lakukan. Tidak sedikit orang, bahkan sangat banyak yang memuji saya. Tetapi maafkan saya tidak terlalu peduli itu.
Saya belajar untuk melupakannya. Sekalipun rasa manusiaku senang atas itu. Semakin hari semakin banyak rekan-rekan kita. Mereka lihat pelayanan kita. Satu kawan mau bikin acara pertemuan nikah. Bikin di hotel ya mulia. Kita bilang kita nggak biasa bikin gitu. Enggak Pak, saya yang tutupin semua. Yuk bikin. Kasih aja duitnya. Kepada Mika, ngapain bikin malam? Enggak Pak, supaya banyak teman-teman saya bisa saya undang supaya mereka tahu pelayanan Bapak. Bagus. Mestinya kau kerjakan sejak dulu itu yang saya bilang. Lakukan terus. Sekarang partner saya di belakang makin panjang. Orang-orang yang lihat, ini yang mesti dikerjain, ini. Thanks God, ada waktu. Tuhan kirim. Ya, saya bersyukur terhadap teman-teman yang makin ngerti, makin masuk, makin dekat, makin melekat. Bagaimana kita melayani Kristus. Penting, terus maju. Banyak yang kurang di gereja kita. Banyak yang kurang di Mika. Banyak yang kurang di Pama. Masih banyak yang kurang di Reformata. Tapi tutup mulutmu kalau hanya bisa bicara. Turun dan bantu, itu yang seharusnya. Berikan tenagamu, berikan pikiranmu, berikan waktumu, berikan uangmu. Kita garap sama-sama. Tidak ada yang cari untung di situ. Maka kita akan melakukan bagian kita. Amin. Di sinilah kita bisa merasakan nikmatnya melayani Tuhan. Maka hari ini, ketika kita melihat perjamuan kudus ini, maka kita teringat akan belas kasihan Kristus yang mati di atas kayu salib. Biar ini memompa kita, menyemangati kita. Untuk kemudian lebih lagi melayani Tuhan. Lakukan itu. Berdoa. Supaya kita terus maju dalam hidup kita. Supaya kita terus bergerak secara dinamis. Memenangkan pertempuran kita. Camkan itu. Pikirkan itu. Sehingga dengan demikian kita makin melihat. Apa yang bisa saya kerjakan. Kerjakan. Apa yang bisa saya garap. Saya garap. Sehingga kita makin dekat. Makin dekat. Biar perjamuan kudus membawa kita. Makin mengerti kehendak Allah itu. Sehingga dengan demikian. Kita makin berkutat dalam hidup kita. Izinkan saya untuk mengingatkan bahwa hidup ini bisa kita gandakan dalam kedisiplinan tinggi. Kita bisa multi time ya. Hanya untuk meng-close ini bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh. Steffi Graf adalah petenis juara dunia yang hebat. Saudara tahu, begitu dia pergi pada satu flight. Dari satu tempat ke satu tempat untuk bertanding. Maka pertama dia traveling. Tapi pada waktu traveling di pesawat, dia baca majalah. Pada waktu dia baca majalah, dia dengar Walkman. Pada waktu dia dengar Walkman, dia lihat ngintip-ngintip berita yang ada di TV. Di pesawat itu. Film, baca lagi, terbagi. Dan saudara tahu, kakinya tidak berhenti karena sudah didesain sebuah alat untuk dia olahraga. Saya di pesawat suka ketik kaki ya, tapi tidak punya alat. Ya sudah kaki goyang-goyang. Sempat baca apa yang ada. Kalau bisa pakai lagi, kadang-kala yang paling jelek adalah pakai untuk tidur. Karena kita kurang tidur tadi jalan kerja ini, ya pakai untuk tidur. Untuk urusan dunia, traveling, baca, nonton, dengar, olahraga kakinya. 5 pekerjaan, 1 waktunya. Untuk Tuhan masa tidak bisa? Mari kita pikirkan dengan cara yang lebih efektif. Saya melatih dan jujur saja, belum terlalu lulus. Disiplin saya masih agak sedikit rendah. Ya, itu mungkin pertanda karena saya orang Indonesia bukan orang Jerman. Mereka sudah dilatih dan kita harus terlatih. Karena itulah saudaraku yang kekasih, akhirnya orang tahu kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Tapi ingat, kasih itu tidak hanya mengelus, kasih itu menghardik, kasih itu menegur, bahkan keras. Kau tidak mau, keluar. Saya selalu suka ketika orang berkumpul bersama melayani dalam suka dan duka. Tapi saya memang kurang suka kalau orang mau-maunya dalam melayani. Mungkin kita belum bisa sama. Kita jabat tangan, jangan jalan sama-sama. Buang waktu capek. Tapi yang sudah bisa belajar sama, kita sama. Kamu bikin salah, saya juga bikin salah. Kita sama-sama bikin salah, mari kita sama-sama juga berubah. Maka tahulah orang, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jangan katakan pada dunia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kalau mereka tidak bisa melihatnya dalam hidup kita. Yesus berkata, Bapa mencintainya, dan kita bisa melihatnya. Tapi kita sering bilang, Yesus mencintai kita, tapi orang tidak bisa melihatnya. Kiranya ini menyadarkan kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392 4229
3924229 atau melalui SMS di 0811 991087, 0811 991087, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.